Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam. Nah, kita balik lagi di channel Alfati 915. Kali ini kita nggak ngomongin si Suzuki Address, melainkan kita pengen ngobrolin seputar perojolan duniawi. Nah, banyak nih temen-temen di dunia ojol yang mengeluhkan terkait masalah sepinya order gitu. Jadi terkait masalah sepinya order, apalagi semenjak ada fitur langganan gacor, banyak teman-teman yang mengeluhkan, apalagi yang model apa tuh namanya, orang ya, penumpang, tipe layanannya. Nah itu terkadang sering kali sepi gitu. Nah sebenarnya tips dan triknya itu masih sama ya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang penting untuk hal yang pertama tuh yang perlu diperhatiin ketika kita ngojol. Nah, itu hal pertama yang kita harus perhatiin adalah terkait performa kita. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita maksimalin orderan yang masuk dan yang udah kita terima. Sebisa mungkin jangan sampai tuh yang namanya kita tolak gitu, atau kita cancel, kita batalin lah bahasanya gitu. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi sih ya untuk performa kelancaran kita gitu di dalam bekerja sebagai ojol gitu. Alhamdulillah ada orang yang nanya, "Bang, abang gimana? Masih rame atau enggak?" gitu. Alhamdulillah di saya rame. Masih alhamdulillah tetap stabil, masih mencapai target gitu. Jadi kuncinya adalah jangan pernah nolak orderan gitu. Terus kalau misalnya yang di awalnya kita sepi gitu, terus kita mau rame gitu, ya usahain sih ya. Tetap yang paling pertama itu adalah ikhtiarnya itu adalah doa, itu sholat ya bagi yang muslim ya. Kalau yang non muslim ya bisa berdoa kepada Tuhannya gitu. Kalau yang muslim, nah pastinya berdoa dan sholat. Kalau gue sih misalnya kalau lagi sepi di jam-jam misalnya jam 9, jam 10, atau enggak jam setengah 11, gue selalu lebih milih minggir sih. Minggir ke pom bensin sembari kita ngelakuin sholat duha gitu. Bukannya maksudnya pamer atau ria ya, tapi biar kita bahasanya lebih tenang lah gitu, lebih nerima, lebih legowo gitu. Kita doain juga biar istri kita, misalnya udah punya istri ya di rumah, biar semoga istri kita juga nerima gitu. Nah, usahain yang pertama itu tahu, kalau misalnya sepi banget, usahain performa tuh kalau kita udah dapet orderan jangan ditolak sama sekali. Dan itu usahain berlangsung selama 2 minggu gitu. Jadi selama 2 minggu usahain nih, kalau misalnya sepi banget, lu nyalain untuk apa tuh namanya, fitur go right dan go send aja gitu. Kalau misalnya lu males nunggu, tipe orang yang kayak gua gitu, males nungguin lama lah berjam-jam, atau enggak setengah jam, atau enggak 15 menit gitu, 10 menit, 5 menit. Dan mungkin ada juga sekarang tuh yang resto tuh udah lebih peka ke driver gitu, daripada numpuk driver banyak gitu. Mendingan mereka ngikutin rules ibaratnya yang ada di Gojek gitu. Jadi dia buatin dulu, baru ketika makanan udah jadi baru digeser sama dia. Gitu. Sebenarnya fitur kayak gitu sebenarnya udah lama, cuman kebanyakan pihak resto tuh males aja sebenarnya. Jadi dibikin modelnya kalau ibarat orderan kita itu ya jadiin otobit gitu. Kalau gue sih lebih milih kayak gitu sih. Mendingan ya udah kita ikutin rulesnya gitu. Kalau emang lo nggak mau main resto, ya lo mainnya ituan gitu. Go right dan go send aja. Itu udah sangat-sangat lumayan kok. Lo lakuin 2 minggu, jangan tolak orderan gitu. Semaksimal mungkin kerjain seikhlas mungkin. Itu pengaruh sama yang kita jalanin gitu ya. Kalau misalnya kitanya bisa ikhlas gitu, insya Allah ikhtiar kita ibaratnya akan Allah berikan juga lah bahasanya. Ya bahasanya Allah tuh nggak tidur lah, Tuhan itu nggak tidur gitu. Gitu. Jadi pertama itu jangan pernah nolak orderan, yang pertama. Untuk yang kedua,
itu bagusin performa selama 2 minggu berturut-turut, konsisten. Kuncinya konsisten. Kalau memang mau keluar, misalnya udah dibiasain nih keluar jam, misalnya udah biasain keluar jam 6 atau enggak habis subuh setengah 6 atau enggak jam 5 gitu, 5.15 misalnya kayak saya. Nah itu ya udah konsistenin aja gitu, semuanya akan berjalan dengan sendirinya sih gitu. Bang pernah ngerasain sepi nggak? Alhamdulillah pernah juga ngerasain sepi, tapi semuanya ada kadar waktunya, nggak selamanya itu sepi gitu loh. Ada fase-fase dimana kita juga bakal ngerasain, bakal ya udah tuh yang namanya kalau udah performa kita udah bagus, bakal ngerasain tuh yang namanya lagi jobnya tuh bakal rame terus gitu. Kuncinya adalah konsistensi. Lu mau bekerja dimanapun, kalau lu nggak konsisten ya hasilnya pun bakal sama aja. Bakal sama aja, itu nggak bakal ketuker lah rezekinya orang yang rajin dengan orang yang males-malesan gitu. Bang, di kantoran banyak orang yang males-malesan tapi gajinya gede. Ya lihat aja waktunya seberapa lama dia bakal bertahan gitu. Dan ketika dia udah nggak bisa bertahan di situ, dia bakal ngerasain yang namanya kesulitan gitu. Karena yang namanya orang bekerja itu, kan teman di lingkungan kerja itu bisa jadi itu dia tuh jadi penilai kita sebenarnya. Jadi bisa merekomendasikan gitu, ini kerja di sini nih gitu, lu kayak gini nih bagus segala macam temen gue nih gitu. Kalau misalnya lu nya jelek ya nggak bakalan lu ditawarin kerjaan lah sama temen-temen lu gitu. Nah terus lu kenapa masih ngojol bang, kenapa lu nggak kerja? Jadi ada something cash waktu pas begitu di kantor itu ada minus dan selisih banyak, dan ternyata yang harusnya itu bukan kesalahan di orang ya gitu ya, dia harus nombok gitu. Di orang itu dia harus nombok. Nah gua nggak kena alhamdulillah, tapi kan suatu saat kan kita namanya hari sial itu hari apa sih nggak pernah tahu gitu. Jadi ya lebih baik gua mengamankan diri lah dengan gua resign lebih dulu gitu, daripada sebelum dipindahin udah serah terima ternyata hasilnya masih bobrok juga gitu. Karena kan pas gua terakhir itu kan dipindahin tuh, ya memang bagus dipindahinnya ke pusat gitu. Orang kalau mau cepet naik gitu, karena penilaiannya kan lebih dekat ke atasan kan. Kalau di cabang kan lu nggak bakal kelihatan gitu. Jadi gue lebih milih ya udahlah, mendingan enak enjoy kayak gini gitu. Gojek waktunya fleksibel, gue bisa atur suka-suka gitu loh. Yang penting kita konsisten sih kuncinya. Lu mau kerja dimanapun kalau lu konsisten, rapih coy, duit lu juga rapih gitu. Waktu awal-awal Gojek pun gue juga sama gitu, mencari formula yang tepat bagaimana caranya buat kita ketika ngojek itu hasilnya selalu rame. Dan orang yang bilang sepi ya, kalau yang gue telisik ya, yang gue selidiki gitu, bahasanya ya memang mereka ya sering nolak order. Itu sih kuncinya, sering nolak order sih kuncinya. Karena dia sering nolak order ya wajar jadi mereka sepi gitu. Dan orang yang nggak nolak order itu rata-rata rame, pasti rame. Meskipun dia nggak ikutan langganan gacor pun jadinya pasti rame gitu. Dan alhamdulillah sekarang di pagi ini jam 7 gua udah dapet 6 nih, orderan ke-7 nih sekarang. Gua lagi jalanin orderan ke-7 dari Citos ke Duren 3. Lumayan kan itu, udah pagi-pagi buta kayak gini udah 7. Udah jalannya kalau misalnya di tarifnya ini yang gue dapet gitu itu udah 100.000 gitu. Lumayan kan. Jadi kalau lu rajin, lu bisa maksimalin gitu, nggak nolak orderan gitu, utamain ya. Alhamdulillah. Kecuali lo emang udah kedesak banget gitu, lo mau pulang tapi nggak dikasih, ya udah let's say 2-3 kali ketika lu lewatin nggak masuk juga tuh orderan pulang, ya udah lu mendingan matiin sih. Saran gue kayak gitu, daripada performa lu anjlok nanti akhirnya mengakibatkan ya lu sepi order gitu. Ini kan bagaimanapun kan ini pakai sistem gitu.
Ketika penilaian yang dinilai oleh sistem itu baik, ya lu bakal dapetin orderan yang banyak gitu. Itu bahasanya lu semakin rajin, lu semakin dikasih. Semakin lu males, banyakin nolak orderan, ya historicalnya itu ya lu bakal mendapatkan sebuah perlakuan dari sistem ya yang tidak menyenangkan juga gitu. Karena nilai lu jelek. Begitu sih kalau menurut gua. Terus Gojek kalau misalnya sehari itu dapat berapa? Kalau sehari itu nggak tentu ya. Jadi ambil rata-rata misalnya 300.000 buat bensin gocap, atau enggak 3,5 buat bensin gocap. Terus apa tuh namanya, buat servis motor itu wajib ya disisihin. Lu mau punya 10.000 kayak 20.000 gitu, lu wajib sisihin. Jadi biar ketika motor lu ada something trouble, ya lu nggak keteteran gitu. Makan minum ya habis lah di 100.000 gitu, kecuali lu ngerokok bisa habis pego. Jadi ya lu bisa habis di jalan. Kalau gua ya 100.000 tuh udah bisa, ibaratnya itu udah potongan gitu. Jadi bisa dapat 3,5, berarti gua bawa 2,5. Kalau dapat 300 ya berarti 200 bersih bawa ke rumah gitu. UMR mana yang ibaratnya 200, udah 200.000 bersih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sepi, ya itu sih yang wajib dilakuin. Intinya konsisten, ya kan, konsisten selama 2 minggu dan jangan pernah nolak orderan gitu. Kalau memang mau dibikin dari pagi, ya udah pagi aja kita bikin berangkat gitu. Jadi history itu bakal ngebaca sih, bakal ngebaca dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman jangan sedih kalau yang lagi sepi, tetap semangat karena ini hanyalah dunia gitu bahasanya. Ya kan permainan dan sandiwara dong kalau di dunia. Jadi kita pasti yang namanya permainan ada trik dan cara gitu. Cara kita mendekati Allah, ya kan? Cara kita mendekati Tuhan, kan? Terus cara kita di sistem pun ada. Jadi ada hablum minallahnya, hablum minannas. Nah, hablum minannas ini yang sifatnya duniawi gitu, sifatnya duniawi ya kita harus lakuin juga gitu ya. Kuncinya jangan nolak orderan dan konsisten selama 2 minggu. Setelah itu bagaimana bang? Ya lu tetap harus konsisten karena dia recovery-nya itu seminggu gitu historicalnya. Kayak misalnya nih nanti ini mendekati mau lebaran misalnya. Nah misalnya mau mendekati mau lebaran, nah itu kan lu pasti kan nanti kan habis lebaran tuh biasanya atau sebelum lebaran kan ada yang pulang kampung. Ya usahain ya pulang kampung ya kita layaknya kayak orang kantoran lah. Ada maksimalnya, jangan sebulan lu pulang di sana kagak narik gitu loh. Kalau mau pulang it's okay, boleh pulang seminggu atau 2 minggu waktu jedanya. Biasanya kalau seminggu sampai 2 minggu itu historicalnya itu kalau misalnya lu masih awal-awal lebaran ya, itu bakal tetap dapat bagus lah untuk grade itunya ya yang lu dapetin gitu untuk order gitu. Tapi kalau misalnya lu sampai 3 minggu 1 bulan terus lu nggak aktifin juga di sana buat narik, ya cobain aja dan rasain aja coba. Itu bakal ngulang lagi gitu. Jadinya nanti lu capek sendiri gitu. Kayak gitu sih biasanya kalau untuk masalah orderan ya gitu. Terus kalau misalnya yang rese-rese konsumennya ya ada aja. Namanya konsumen kan ibaratnya bervariasi. Bervariasi kayak minuman aja banyak variasinya, makanan banyak variasinya. Sama konsumen pun juga sama. Jadi tergantung kita nyikapin. Tadi kan di awal gue bilang kita kerja harus ikhlas, jangan banyak gerutu, jangan banyak ngeluh. Karena lu ngeluh pun ya nggak bakal ada solusinya gitu loh. Ketika lu ngeluh tuh nggak bakal ada solusinya. Yang ada lu bakal jadi bahasanya ya lu terkekang di dalam diri lu sendiri gitu. Jadi mendingan lebih baik ya udah lu jalanin ikhlas, tulus. Kalau bisa ya lu sambil doain konsumen, insya Allah lu bakal bakal dapet lah yang namanya rezeki tak terduga gitu. Ketika kita doain orang, doa itu akan bersambung nyampe kepada kita juga sebenarnya
gitu. Jadi lu jangan khawatir akan rezeki lu, karena rezeki yang udah Allah tetapkan itu bakal tetap ada gitu buat lu gitu. Misalnya sehari 150, sehari 200, bakal ada, nggak mungkin hilang gitu loh. Cuman terkadang kita nggak sadar aja gitu. Kuncinya adalah konsisten gitu, jangan pernah nolak orderan, harus perbanyak ikhlas, perbanyak juga untuk bersyukur. Oke, segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam satu jiwa. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa like, di komen, dan di subscribe bro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.